Dan FYI juga, penjunalan ini adalah suatu pondasi, ilmu pondasi dasar ketika kalian mau membuat laporan keuangan. Jurnalmu salah, laporanmu salah. Jurnalmu kacau, laporanmu nggak jadi, mengada-ada dan nggak reliable. Kita nggak mau ya membuat laporan keuangan yang tidak reliable. Hold up. Hai Sobat Accounting Hack, ketemu lagi dengan Ica di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apaan tuh? Bagaimana rahasia kita bisa ngejurnal 5 detik menggunakan metode dealer. Loh, dealer apa tuh? Kayak dealer mobil? Enggak juga ya. Dealer itu adalah singkatan teman-teman. DEALER ya. Kalian bisa lihat di sini ya singkatannya DEALER. Nah, masing-masing dari huruf ini mengandung arti teman-teman yang nantinya akan melit kita untuk bisa memahamin di mana sih posisi normal suatu akun. Karena akun-akun ini punya posisi normalnya masing-masing teman-teman. Jangan sampai kita salah meletakkan. Yang dia itu harusnya di debit, terus kita letakkan di kredit misalnya, atau sebaliknya. Nah itu kan akan membuat laporan keuangan kita akan salah ya ke depannya. Dan FYI juga, penjunalan ini adalah suatu pondasi, ilmu pondasi dasar ketika kalian mau membuat laporan keuangan. Jurnalmu salah, laporanmu salah. Jurnalmu kacau, laporanmu nggak jadi, mengada-ada dan nggak reliable. Kita nggak mau ya membuat laporan keuangan yang tidak reliable. Oke, kita langsung aja ke posisi yang di sebelah debit, ya, di posisi debit di sini, ya. Kalau ada yang di posisi debit ini, kalau dia bertambah, ya, ketika kita ada transaksi, lalu kita analisa kan atas transaksi ini. Nasib akun ini bakal bertambah atau berkurang. Nah, kalau dia bertambah dan kalau posisi normalnya itu ada di debit, artinya dia peletakannya harus di debit. Tapi kalau posisi normal ini debit ya, dia itu ternyata berkurang, ya berarti kita letakkan dia jurnalnya di posisi kredit. Ya. Oke, kita langsung bahas satu-satu ya untuk yang posisi debit ini. Yang pertama D. D itu stands for dividend. Jadi ketika suatu transaksi yang menyebabkan akun dividen ini bertambah, maka dia akan ada di posisi debit. Tapi kalau ada suatu transaksi yang menyebabkan dividen ini berkurang, artinya kita catat dia di posisi kredit. Ya, sebagai contohnya aja teman-teman. Misal pemilik usaha mengambil dividen sebesar 50 juta di bulan November. Nah, kita analisa ya dari transaksi ini. Oke, ada penarikan dividen. Artinya apa? Dari sisi perusahaan, dividennya bertambah dong. Karena kan itu merupakan suatu pengeluaran ya. Dividennya bertambah dan banknya berkurang. Nah, otomatis dividen karena bertambah, maka kita letakkan jurnalnya di posisi debit. Kreditnya apa? Bank, ya. Loh, kenapa bank dimasukkan ke kredit? Nanti kita bahas selanjutnya, oke? Nah, huruf yang kedua ada namanya expense atau biaya. Jadi, setiap transaksi yang menyebabkan penambahan biaya, artinya dia harus kita catat di sisi debit. Tapi kalau ada transaksi yang menyebabkan biayanya berkurang, maka kita catat dia sebagai di posisi kredit. Salah satu contohnya, barusan beli ini, bunga untuk hiasan.
kita taruh sebagai biaya perlengkapan. Oke lah, harganya cuma 300.000. Kita biayakan aja daripada kita kapitalisasikan repot. Oke, nah ketika kita membeli ini 300.000 kan, berarti kan biaya peralatan bertambah. Di mana kita catat biaya pendapatan di posisi mana? Debit atau kredit? Yes, bener, di debit. Ya, karena biaya peralatan karena membeli ini bertambah senilai 300.000 ya. Berikutnya A, DEA kan tadi ya. A stands for aset, teman-teman. Jadi segala macam aset. Aset itu macam-macam ya. Ada kas, bank, piutang, peralatan, persediaan, perlengkapan, bangunan, biaya dibayar di muka, aset tak berwujud, goodwill, franchise, macam-macam aset. Intinya aset adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk operasional, untuk menghasilkan pendapatan buat perusahaan tersebut. Nah, aset ini posisi normalnya dia di debit, teman-teman. Kalau ada transaksi yang menyebabkan aset bertambah, dia bakal kita letakkan di debit. Tapi kalau ada yang berkurang, berarti kita letakkan dia di kredit. Contohnya, nih beli laptop ya, 15 juta, ini laptop akan kita susutkan selama 4 tahun. Dia masuk kategori peralatan dengan nilai penyusutan 25%. Nah, apa yang terjadi ketika perusahaan kita beli laptop ini, ya kan? Kita bayarkan kepada vendornya ya, 15 juta. Nah, otomatis kita analisa dong, karena transaksi ini peralatan kita bertambah. Nah, ketika peralatan ditambah, dia ada di mana, teman-teman? Betul, di debit, ya. Nah, lalu kita bayarnya pakai apa? Misalnya, kan nggak mungkin gratisan ya. Itu kayak 1:1 menang lotre. Tapi kalau kita transaksi umum, biasanya kan bayar ya kepada vendornya. Pakai uang bank. Nah, bank itu adalah penghuni debit, teman-teman. Dan karena transaksi pembelian laptop ini menyebabkan banknya berkurang senilai 15 juta, makanya bank itu kita taruh di kredit. Karena bank adalah aset yang berkurang. Jadi dia di kredit, teman-teman. Jadi balance ya, sudah ya. Jurnalnya dari transaksi itu adalah peralatan, debit, kreditnya bank. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang posisi sebaliknya. Yang posisi normalnya ada di kredit. Apa aja? Ada 3 huruf. L, E, R. L stands for liability atau kewajiban, teman-teman. Kewajiban itu pasti posisi normalnya di kredit. Jadi kalau setiap ada transaksi yang menyebabkan kewajiban perusahaan bertambah, itu pasti kita taruh dia di kredit. Contohnya apa? Misal ada cairan kur. Si owner minjem kur di bank pemerintah, ya. Misalnya 500 juta. Cair nih, masuk ke rekeningnya CV, misalnya gitu. 500 juta. Nah, kita analisa ya dari transaksi itu ya, teman-teman ya. Gara-gara transaksi itu, berarti kan kewajiban perusahaan kepada bank itu kan bertambah kan ya. Karena kan kita dapat uang nih, free money, 500 juta di rekening kita. Ya kan? Artinya apa? Dari transaksi itu 2 akun terdampak, teman-teman. Akun bank, karena dia banknya bertambah, ya. Dan akun hutang bank, karena hutang banknya kan bertambah ya, jadi terdampak. Nah, terus kita analisa lagi. Bank, dia bertambah. Bank ada di dalam kategori apa tadi? Aset. Berarti kita letakkan dia di mana? Di debit, teman-teman. Lalu akun yang kedua, hutang bank. Bertambah juga kan? Nah, karena hutang bank termasuk dalam kategori saldo normalnya di kredit, ya akhirnya kita taruh di kredit. Jadi jurnalnya balance. Debitnya adalah bank, kreditnya adalah hutang bank. Gitu ya, itu untuk penjurnalan yang liability. Selanjutnya, E. Ya, LER. Nih E. E adalah ekuitas atau setoran modal owner kepada perusahaan. FYI teman-teman, kalian harus notice ya,
Antara perusahaan dengan owner itu merupakan dua entitas yang berbeda, guys. Jangan sampai kita jadiin satu, ya. Makanya di dalam pencatatan akuntansi ada suatu akun yang kita bentuk atas setoran modal owner, namanya ekuitas. Nah, ketika ada transaksi yang menyebabkan ekuitas ini bertambah, maka dia ada di kredit. Benar sekali, di kredit ya. Yang contohnya nih, owner menyetorkan uang sejumlah 50 juta untuk setoran modal pembelian lampu misalnya. Dianggap sebagai setoran modal. Nah, otomatis modalnya perusahaan bertambah dong ya, ekuitasnya bertambah. Apalagi yang bertambah? Banknya. Karena owner ngasih uangnya tunai, ditransfer ke banknya CV, misalnya gitu. Nah, jurnalnya gimana? Karena bank itu termasuk kategori aset dan dia posisi normalnya di debit dan dia bertambah, maka dia ada di sisi debit ya. Taruh bank sisi debit 50 juta. Lawannya apa nih? Lawannya, pasangannya apa? Nggak boleh jomblo ya. Kamu aja yang jomblo, jangan jurnalnya sini. Nggak boleh jomblo ya di accounting ya. Hutang apa, ekuitas ya. Ekuitas bertambah juga dan ekuitas posisi normalnya di kredit. Akhirnya si ekuitas 50 juta ini kita taruh di kredit. Jadi nanti jurnalnya debitnya adalah bank, kreditnya adalah ekuitas ya. Berikutnya yang huruf terakhir adalah revenue. Nah, revenue itu bahasa Indonesianya adalah pendapatan. Jadi segala macam transaksi yang menyebabkan menambahnya pendapatan, itu dia akan kita catat di posisi kredit, teman-teman. Contoh nih ya, accounting hack, barusan dapat klien nih, bayar lunas. Harganya 30 juta proyeknya. Nah, 30 juta ini kan kita akuin sebagai pendapatan ya, teman-teman ya. Nah, pendapatannya bertambah dong, bukan berkurang, tapi bertambah ya. Nah, karena transaksi ini, maka jurnalnya adalah apa? Banknya debit ya. Kreditnya adalah pendapatan. Kenapa? Karena pendapatannya bertambah dan dia ada di posisi normal di kredit, makanya dia ditaruh di kredit. Loh, kenapa kok banknya di debit? Ya sama, reasonnya kayak contoh-contoh saya yang sebelumnya. Oke teman-teman, kalian kalau kepingin belajar lebih lanjut mengenai akuntansi, kita tuh ada macem-macem produknya di Accounting Hack. Kalian follow aja, spill dong, cek-cek dong di sini, kepoin dong. Kita ada TikTok, ada Instagram @accountinghack. Di mana di sana kami secara rutin ngonten terkait dengan ilmu-ilmu akuntansi, perpajakan, dan juga audit. Ya, kalian kalau mau juga ikutan free webinar kami, itu kita adakan setiap hari Rebo jam 7 malam, itu udah pasti guys. Kalian stay tune aja, topiknya bakalan gonta-ganti tiap minggu ya. Nah, di sana kita akan bisa belajar bareng dan upgrade ilmu bareng-bareng. Share video ini kalau kalian rasa bermanfaat, sehingga kalian bisa membantu teman-teman kalian untuk belajar akuntansi dengan lebih fun lagi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.